segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, oh buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih, Kau baik, kami bersyukur. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur
syukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Engkau besar Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saat ini mari kita menyadari bersama-sama bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, baik keadaannya baik maupun tidak baik menurut pandangan kita secara manusia. Tapi Tuhan dapat mengubah segala sesuatu menjadi hanya kebaikan bagi setiap kita. Ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita ingat untuk mengapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dijadikan orang pilihannya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dipilih, kita diselamatkan, kita dilepaskan dari belenggu dosa, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Oleh karena penebusan Kristus, darah Kristus, semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena inisiatif Tuhan yang mengasihi kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Dan Tuhan telah membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Kita juga telah dilahirkan kembali. Kita harus mengucap syukur karena kehidupan yang lama sudah dimusnahkan oleh Tuhan, sudah diganti dengan kehidupan yang baru. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita bukan lagi dari benih orang tua kita yang fana, tapi kita dari benih firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan kita sempurna di hadapan Tuhan. Semua karena pengorbanan Kristus. Kita harus mengucap syukur, terus mengucap syukur ketika kita mengingat bahwa kita sudah hidup di dalam kehidupan kita yang baru. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah baik kepada kita, kita harus mengucap syukur. Oleh karena pengorbanannya kita diangkat menjadi anaknya. Di dalam firman Tuhan Galatia 4 ayat yang ke-6 versi VMD-nya berkata, kamu adalah anak Allah, itulah sebabnya ia menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah makanya kenapa kita harus selalu mengucap syukur. Karena di mana di dunia ini yang dapat menjamin bahwa ada roh yang begitu besar yang hidup di dalam kita. Roh Allah sendiri itu dikaruniakan kepada kita, sehingga kita dapat berseru kepada Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Dalam segala keadaan, dalam segala tantangan, dalam segala badai, kita dapat berseru kepada Bapa kita. Anytime, ya Aba, ya Bapa. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mengucap syukur. Kita bukan hamba lagi, tapi kita adalah anak yang dikasihi. Yang ketiga dikatakan,
Kita harus mengucap syukur karena kita juga dijadikan ahli warisnya. Bukan hanya sebagai anak, tapi kita juga adalah ahli warisnya. Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Versi VMD-nya akan lebih jelas lagi, karena dikatakan, jadi sekarang kamu bukan lagi hamba seperti dahulu, melainkan kamu adalah anak Allah. Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu, sebab kamu adalah anaknya. Kita harus mengucap syukur karena kita adalah anak dan kita dijadikan ahli waris. Kita tidak hanya memiliki kesehatan, kekuatan, tapi kita memiliki segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Segala sesuatu yang dimiliki Bapa itu juga adalah milik kita. Itu diteguhkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 21 yang berkata, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia yang ada di dalam Kristus. Karena apa kata firman Tuhan? Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu mungkin bagi setiap kita. Apalagi yang perlu kita khawatirkan hari-hari ini? Memang keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan tidak normal. Tapi ingat, kita bukan dikendalikan oleh keadaan yang ada di muka bumi ini. Yang mengendalikan kita adalah yang ada di atas, yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari ataslah segala sesuatu diperintahkan bagi kita. Dan dikatakan bahwa kita berkemenangan atas segala situasi dan keadaan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Apalagi yang perlu kita ragukan? Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mari datang kepada Tuhan dengan satu kepercayaan bahwa Dia ada di dalam kita dan Dia sudah membuat segala sesuatunya baru. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Amin. Tuhan ada di dalam kita dan Roh Kudusnya mengajar kita, mengingatkan kita. Ingat bahwa penyesalan akan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan tidak akan merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Tidak akan merubah hidup kita untuk menjadi lebih diberkati, untuk menjadi lebih sehat. No, yang akan merubah kehidupan kita adalah ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah diubahkan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengubah kita. Hanya kesadaran kita bahwa kita telah diselamatkan, diubahkan, disembuhkan, diperbaharui, itu yang akan merubah kita. Satu hal yang harus kita selalu ingat, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Satu hal yang harus selalu kita sadari bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Firman Tuhan berkata, kepadamu telah diberikan hati yang baru, roh yang baru. Bahkan Tuhan berkata, telah tiba waktunya pada saat ini. Firman itu diukir bukan lagi di atas loh batu, tetapi di dalam loh hati kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan lagi hari-hari ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita biasakan diri kita dalam segala keadaan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap menaikkan pujian, katakan Dia baik, Dia setia. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita. Mari kita berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, bahwa Dia sudah mengubahkan kita. Saya mau memberitahu bahwa kalau kasih Tuhan itu berkurang karena dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan tidak dapat dikatakan sebagai kasih. Tapi saat ini saya mau katakan bahwa Tuhan tidak terpengaruh dengan segala dosa dan masa lalu kita. Dia tetap mengasihi kita. Saya akan tutup dengan Kolose 2 ayat 7 yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan dengan pertanyaan kapan Tuhan kerinduan-kerinduan kita, doa-doa kita akan dijawab. No. Tetapi tetap saja fokus pada kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah anaknya. Kita adalah ahli warisnya. Kita telah dipilih
dan kita ada di dalam hadirat-Nya. Jangan takut, jangan gentar, tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi Anda dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengangkat tangan kita. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu setia. Engkau ada bersama dengan kami dan tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami. Keputusan-keputusan-Mu atas hidup kami tidak terpengaruh dengan apa yang kami lakukan. Tapi semuanya itu dipengaruhi hanya dengan kasih-Mu yang ajaib. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan, walaupun kami telah berhenti, tapi Roh Kudus Engkau tetap bergerak di dalam kami, mengerjakan kedahsyatan di dalam kami. Dan kami akan melihat hari-hari kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang bertambah-tambah dan melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu berkat-Mu atas kami tahu penyertaan-Mu atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada malam hari ini. Anda diberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat like dan subscribe channel YouTube ini. Dan share kepada sanak saudara, keluarga Handai Tolan, siapapun yang membutuhkan Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.